Halo rekan trader semuanya, rekan trader Indonesia, rekan trader market yang sangat luar biasa. Kembali lagi kita di acara analisa dunia kripto pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa analisa dunia kripto yang saya bawakan ini lebih banyak membahas tentang Bitcoin dan pergerakannya selama 1 minggu terakhir. Kita bisa lihat rekan trader pada minggu ini Bitcoin, minggu kemarin maksudnya, Bitcoin benar-benar jatuh bebas, ya benar-benar jatuh bebas. Tidak disangka-sangka dia turun sangat luar biasa dan banyak sekali faktor yang membuat Bitcoin jatuh seperti kayak gitu. Oleh karena itu, bagaimanakah supaya Bitcoin bisa naik lagi, hampir lagi ke titik 30 atau 31 ribu, ya seperti yang pernah terjadi di bulan kemarin. Kita akan bahas secara lengkap pada kesempatan kali ini. Dan kalau kita lihat sekarang rekan trader, ya kita lihat sabar di platform. Nah ini dia. Rekan trader bisa lihat bagaimana Bitcoin ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa minggu kemarin. Kalau rekan trader lihat di sini ya, memang minggu kemarin saya memprediksikan, saya dari awal saya bilang bahwa permasalahan perekonomian Amerika merupakan pintu masuk terhadap kenaikan Bitcoin. Akan tetapi banyak juga yang tidak menduga bahwa di tengah kemerosotan perekonomian Amerika, tapi dolar pun juga mengalami kenaikan, sehingga dia memberikan peluang pelemahan yang sangat dahsyat oleh Bitcoin. Dan pelemahan Bitcoin ini sudah mulai di saat data-data perekonomian dikeluarkan, terutama di saat data inflasi yang dikeluarkan ya pada hari Rabu kemarin ya. Nah ini dia, setelah data inflasi ini dikeluarkan, nah ini dia kan trader. Nah ini dia ya, hari Rabu ini hari Senin, hari Selasa, hari Senin di sini ya. Oke, di saat hari Rabu ini bagaimana rekan trader bisa lihat bahwa pergerakannya itu sangat dahsyat dan Bitcoin itu dia turun. Dari awal kan saya bilang bahwa Bitcoin akan turun asal dia melewati level 28.119. Kan? Saya bilang bahwa Bitcoin masih bisa punya peluang naik atau masih bisa punya peluang turun. Tapi kalau dia naik, dia harus menguji level 29.817 dulu. Ya. Dan kalau seumpamanya dia turun, dia harus melewati level seputaran 28.119 ya. Nah, apa yang terjadi? Ya setelah dia mengalami pelemahan dan dia menembus 28.119, Bitcoin turun dan sempat menyentuh level 25.738. Ya. Nah, kita bisa lihat bahwa pergerakan Bitcoin ini dipengaruhi juga oleh kasus yang terjadi pada Binance ya dan Bittrex. Kita tahu bahwa Binance pada minggu kemarin ada terjadi permasalahan di mana terjadi keterlambatan pembayaran. Inilah yang membuat banyak pasar kripto bergoyang sehingga rekan trader lihat bagaimana dia mulai turun. Ini sebenarnya penurunan pada tanggal 8 hari Senin ini diakibatkan karena masalah tersebut ya. Terjadi keterlambatan pada proses penarikan di Binance sehingga memberikan dampak ketakutan dan membuat rush pada Bitcoin, pada tarik semuanya ya. Ditambah lagi rekan trader, ditambah lagi bagaimana Bittrex ya, salah satu exchanger juga cryptocurrency ya, mengajukan kebangkrutan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Akibatnya banyak yang mengambil keputusan melakukan penarikan sehingga bagaimana Bitcoin ini dia bisa jatuh sampai menyentuh level 25.790 ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia bisa turun lagi lebih rendah? Nah, atau dia malahan bisa naik lagi yang lebih tinggi, semakin tinggi. Nah, ini kita harus lihat juga dari data-data perekonomian yang terjadi. Rekan trader, untuk minggu depan kalau saya bilang untuk minggu depan yang harap rekan trader lihat juga di sabar, mana yang lagi itu websitenya nih. Nah, ini
Untuk minggu depan yang harus rekan trader lihat di data-data perekonomian Amerika, karena biar gimana data perekonomian sangat mempengaruhi pergerakan Bitcoin. Terutama nanti pada hari Selasa ada penjualan retail di sini. Nah, ini dia akan benar-benar memberikan tekanan terhadap pergerakan Bitcoin. Apakah Bitcoin ini dia bisa naik atau dia malahan turun lagi ke level yang lebih rendah lagi, karena saat ini Bitcoin sedang berada, ini saya buka di sini aja dulu. Nah, ini dia. Saat ini Bitcoin sedang berada di seputaran 27.070 dolar. Pola pergerakan Bitcoin pada minggu ini saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik. Kalau dia akan mencoba naik asal dia bisa melewati 27.413. Daerah sini ya. Dia akan berusaha naik sampai ke atas dengan sekitar 28.000 merupakan puncaknya, dan lebih tinggi lagi di 28.927. Tapi kalau dia turun, rekan trader perhatikan di titik 26.448 di sini. Nah, 26.448 adalah nilai yang akan dilalui oleh Bitcoin pergerakannya ke depan. Ya, pergerakannya ke depan. Dan kembali lagi saya bilang buat rekan trader, sekali lagi saya kasih informasi bahwa Bitcoin ini dia punya kemampuan akan jauh lebih tinggi lagi naik. Mungkin dia bisa terbang tinggi lagi sampai ke level 31.000 seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya ya, di seputaran sini ya. Nah, di seputaran sini ya 31.000 ya. Nah, di situ asal ada permasalahan hutang Amerika yang tidak bisa dibayar. Kita tahu bahwa menjelang tanggal 1 Juli adalah batas akhir pembayaran hutang Amerika. Nah, disinilah yang saya bisa bilang bahwa pergerakan Bitcoin sangat dipertaruhkan. Apabila memang nanti Amerika gagal membayar hutang, saya bisa jamin Bitcoin bisa naik lebih tinggi lagi. Bisa sampai ke arah 31.000 atau malahan lebih-lebih lagi dari 31.000. Ya. Tapi kalau seumpamanya Bitcoinnya masih seperti kayak gini, ya kemungkinan besar antara 25 sampai 30, mungkin level 31 itu adalah level yang paling tertinggi. Ya, dia akan menuju ke sana tapi tidak langsung ya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang 25.000 titik terendah, 28.000 titik tertinggi adalah pergerakan Bitcoin pada minggu ini. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah kupas tuntas Bitcoin pada hari ini. Kita membahas tentang arah pergerakan dunia kripto pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan wawasan buat rekan trader semuanya. Tetap beranalisa, memperhatikan semua kalender ekonomi, membaca semua informasi supaya bisa menjadi bekal buat rekan trader dalam bertransaksi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.